Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan subscriber channel Golden Farm dan sedulur tani dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini kami akan melakukan penyemprotan di saat padi kami sudah masuk di masa generatif. Tepatnya saat ini sedang bunting tua. Supaya hasil daripada pembentukan bakal bunga buah dan buahnya nanti sempurna seperti yang kita harapkan, dan untuk mewujudkan doa kita, maka kita harus memberikan nutrisi, memenuhi ketercukupan nutrisi tanaman kita, khususnya padi saat ini. Di sini bahan yang akan kami gunakan untuk melakukan penyepraian yaitu booster. Ini booster buah atau booster STM-AK yang kita buat sendiri dari bahan-bahan organik. Untuk video pembuatannya bisa diklik link di atas atau di deskripsi. Kenapa kita menggunakan booster buah dan selalu kami gunakan seperti itu di setiap padi kami memasuki masa generatif, khususnya saat padi mulai bunting. Nah, itu karena kita sudah merasakan manfaatnya. Dengan menggunakan ini, padi kami menjadi lebih padat, berisi, bisa sampai ke pangkal malai dengan hasil bobot yang mantap, sangat mantap ya. Dan saat bunting tua kami melakukan penyemprotan perpaduan antara booster buah dan ini JPT. Biasanya kami membuat JPT Gibberellin itu dari fermentasi rebung bambu, tapi karena pada kesempatan saat ini kami belum sempat membuatnya, maka kami membelinya di toko pertanian. Fungsi daripada penggunaan di JPT Gibberellin ini, ketika kita padukan dengan booster buah, tentunya dia akan sangat bagus hasilnya. Untuk booster buahnya, dia memenuhi semua kebutuhan dan mencukupi unsur hara yang dibutuhkan saat padi tersebut membentuk buah. Dan untuk JPT-nya, dia memfokuskan semua nutrisi yang diolah di daun untuk disalurkan menjadi buah tentunya. Selain itu, JPT Gibberellin juga mempunyai peran untuk menjadikan buah yang diproses itu menjadi lebih besar, lebih padat, dan mendorong munculnya buah itu serempak. Itu ya sahabat tani semua. Jadi kalau sahabat tani belum menggunakan booster buah seperti yang kami gunakan, itu bisa menggunakan nutrisi yang mengandung fosfor dan kalium. Nah, itu perlu kita gunakan untuk menyeprai atau memberi tambahan nutrisi saat padi sudah mulai bunting. Hanya sekedar tambahan sedikit ya untuk sahabat tani yang pemula khususnya. Dan kalau kita lihat daun-daun bendera ini ada cacat atau ada luka, ada tanda-tanda terkena serangan bakteri atau jamur, dari kedua bahan ini antara booster dan JPT ini bisa ditambahkan satu lagi. Kalau terlihat ada serangan jamur bisa ditambahkan dengan fungisida, kalau terkena bakteri bisa ditambahkan bakterisida, dan kalau dilihat ada hama bisa ditambahkan dengan insektisida ya sahabat tani, sehingga dalam proses pembentukan bakal bunga buah untuk menjadi buah dan nantinya proses pengisian itu tidak terganggu oleh hama dan penyakit. Nah, di sini dosis yang akan kami gunakan dalam penggunaan booster ini, kami pakai 10 ml per liter air. Untuk JPT-nya, nah itu mengikuti tentunya label yang ada di kemasan produk tersebut. Tentunya beda produk,
beda petunjuk dosisnya ya sahabat tani, ikuti aja. Berikan nutrisi yang cukup, berikan dosis yang tepat, lakukan di saat waktu yang tepat di mana padi kita membutuhkan nutrisi untuk dia melakukan proses perkembangan, khususnya saat padi bunting. Tentunya nutrisi yang dibutuhkan fosfor dan kalium. Dan ketika sudah bunting tua dan dia mau jebrol, tambahkan ZPT Gibberellin Aksид. Semoga tanaman kita sehat, panen kita meningkat, dan mendapatkan hasil padi yang padat berbobot. Demikian kegiatan kami hari ini, semoga bermanfaat. Nah, untuk saran kritiknya sampaikan di kolom komentar. Monggo kita bareng-bareng membangun pertanian yang lebih kreatif, lebih sehat, dan menghemat biaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan subscriber channel Golden Farm dan sedulur tani dimanapun kalian berada.